Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kognisi sosial pada mata kuliah teori-teori komunikasi. Pengertian kognisi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognisi adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kognisi berasal dari bahasa Latin cognoscere yang memiliki arti mengetahui. Adapun menurut Baron dan Birne pada 2004, kognisi yaitu tata cara di mana kita menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Adapun bagian-bagian kognisi sosial yang akan dibahas pada kali ini yaitu ada komponen dasar, skema kognisi sosial, heuristik dan pemrosesan otomatis, serta kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama yaitu komponen dasar. Kognisi sosial memiliki komponen dasar yang disebut dengan istilah skema. Skema adalah struktur mental yang membantu seseorang individu mengatur informasi sosial dan mengarahkan pemrosesannya. Skema terletak di dalam otak dan terwujud dalam bentuk skenario di dalam otak kita. Skema ini berfungsi sebagai organizer kognitif, artinya memberi kemampuan dalam membuat persepsi tentang orang lain secara akurat dan membuat tafsiran atas perilaku mereka. Skema pula bertugas untuk membuat gambaran tentang bagaimana informasi sosial dipersepsikan dan diorganisasikan secara selektif di dalam memori manusia. Pembagian skema terdiri dari 4. Yang pertama, self skema, yang kedua, person skema, lalu skema peran, dan yang terakhir yaitu skema kejadian. Self skema yaitu skema yang berisi karakteristik diri sendiri. Menurut Nasby pada 1989, self skema memiliki fungsi untuk mengorganisasikan ingatan abstrak dan konkret tentang dirinya sendiri, serta mengendalikan pemrosesan informasi yang relevan dengan dirinya sendiri. Lalu yang kedua yaitu person skema. Skema ini memuat informasi mengenai tipikal orang dan lebih berfungsi untuk mengkategorikan orang lain, termasuk prototipe yang berkaitan dengan kelompok orang tertentu. Jenis skema ini sering disebut dengan teori kepribadian implisit karena pandangannya yang lebih membahas mengenai ciri-ciri kepribadian seseorang dan semacamnya. Poin ketiga yaitu skema peran. Skema yang memuat konsep-konsep tentang norma dan perilaku yang sesuai bagi kelompok orang dari berbagai kategori sosial atau status tertentu. Skema peran ini menunjukkan cara kita yang mengharapkan perlakuan tertentu saat memerankan peran tertentu. Yang terakhir yaitu ada skema kejadian, berisi pengetahuan tentang urutan kejadian sosial. Melalui skema ini kita akan lebih memahami dan mengingat kejadian untuk mengkaitkan dengan kejadian yang sedang dialami. Bahasan selanjutnya yaitu tentang heuristik dan pemrosesan otomatis. Heuristik atau aturan atau strategi prosedur sederhana dalam membuat keputusan atau dalam menarik kesimpulan tanpa usaha yang berarti.
lalu merupakan jalan pintas mental yang kita gunakan agar lebih cepat dan sedikit mengeluarkan effort atau usaha dalam mengambil keputusan atau menarik kesimpulan. Terdapat dua prosedur dalam heuristik yang kita lakukan. Yang pertama, keterwakilan, dan yang kedua, ketersediaan. Keterwakilan berarti menilai berdasarkan kemiripan strategi untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan pada sejauh mana stimulus atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimulus atau kategori lain. Sedangkan ketersediaan merupakan menilai berdasarkan kemudahan strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi dapat dimunculkan dalam pikiran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesalahan dalam kognisi sosial. Di antaranya ada bias negatif, bias optimistik, bias pemikiran kontrafaktual, pemikiran magis, lalu yang terakhir ada menekan pikiran. Pada kesalahan dalam bias negatif, seseorang biasanya lebih fokus dan sensitif pada informasi-informasi dan stimulus yang negatif daripada positif. Sedangkan dalam bias optimistik, biasanya predisposisi untuk mengharapkan sesuatu berjalan dengan baik. Lalu dalam kesalahan pemikiran kontrafaktual, seseorang biasanya membayangkan hasil lain daripada yang faktual sehingga akan menyebabkan penyesalan. Selanjutnya dalam pemikiran magis, biasanya seseorang berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan rasional. Lalu kesalahan yang terakhir ialah menekan pikiran, yaitu sebuah usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu tidak muncul dalam kesadaran. Yang pertama pemantauan dan yang kedua pencegahan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.